Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini dari tim GLS SMP 1 Paseh akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman, di antaranya yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya, namun tidak ada satupun yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang, agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Dan ayo cepat lari. Siap, Ratu. Mendengar perintah Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai pada bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada sesuatu yang kurang. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi dia terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana. Kemana perginya hudhud ya? Awas saja kalau datang tanpa membawa alasan yang masuk akal, akan aku hukum dia nanti. Untungnya, tak lama kemudian, burung hudhud datang. Dari mana saja kau hudhud? Maafkan hamba, karena pergi tanpa izin wahai Raja Sulaiman. Namun sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin kau belum pernah mengetahui tentang ini. Apa itu wahai hudhud? Jadi, sebenarnya di tengah perjalanan tadi hamba tertinggal dari rombongan. Terbang berputar-putar sampai akhirnya aku terdampar di suatu negeri yang bernama negeri Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Tapi sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung hudhud. Kemudian beliau membaca sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Sabah dan bawa surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Sabah, lalu kau bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan dari sana. Siap, laksanakan perintah. Terbanglah burung hudhud ke negeri Sabah dengan membawa sebuah surat dari Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Sabah,
Burung hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat itu di depan singgasana Ratu Balkis. Sebuah surat dari siapa ini? Sebelum pergi, burung hudhud memberi hormat kepada ratu. Ratu Balkis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balkis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabah menyembah matahari. Sebagai utusan atau nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan. Setelah selesai membaca surat itu, Ratu Balkis mengumpulkan para penasihat kerajaannya. Wahai para penasihat, aku mendapatkan surat dari raja yang bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian. Ratu Balkis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasihatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan meraih kerajaan Sabah. Namun jangan khawatir, Ratu. Pasukan kita siap juga kalau harus berperang. Yang hamba pernah dengar, beliau itu adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Terdiri dari jin, manusia, dan bangsa burung. Semuanya tunduk kepadanya. Semua keputusan ini kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasehatku, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya para utusan Ratu Balkis di hadapan Raja Sulaiman, aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian. Katakan kepada Ratu Balkis bahwa dia dan rakyat Sabah tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian semua. Baik, wahai Raja Sulaiman, akan aku sampaikan kepada ratu kami. Kedua utusan itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan menyampaikan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Wahai para penasihatku, siapkan pengawal untukku. Aku sendiri yang harus turun tangan langsung. Aku yang akan menemui langsung kepada Raja Sulaiman. Siap, Ratu. Tak jauh dari istana, tampak burung hudhud. Mendengarkan percakapan mereka, ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang dia dengarnya
kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung hudhud, segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapanku? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari duduk, singgasana Ratu Balkis akan hamba bawa ke sini, wahai Raja Sulaiman. Hamba bisa melakukannya sebelum mata berkedip. Kalau begitu, lakukanlah. Seketika itu juga singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah, inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 40, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Balas sedikit bagian dari singgasana ini. Kita akan lihat apakah nanti Ratu Balkis masih mengenalinya atau tidak. Satu lagi, ubah lantai istana ini sehingga seperti berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Tak lama kemudian, rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silakan duduk terlebih dahulu. Ratu Balkis duduk di singgasana. Lalu ia pun merasa ada yang aneh. Seperti inikah singgasanamu, wahai Raja Sulaiman? Ini sungguh persis dengan singgasana yang aku miliki. Tapi tadi ketika aku berangkat sebelum menuju ke sini, singgasanaku masih ada. Aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu, Nabi Sulaiman. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan, dan mereka bisa berbicara. Seketika itu, ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai Ratu, kau tidak usah khawatir akan basah. Itu hanya lantainya terbuat dari batu yang berlapis kaca. Wah, semuanya sungguh-sungguh indah, luar biasa sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan, pencipta alam semesta, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat dolim. Maafkan hamba. Mulai saat ini, hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, di antaranya yang pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang kita miliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian yang keduanya, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk. Ya, pada semua makhluk hidup, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, hendaknya kita selalu bersyukur karena semua
semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kelak kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhir dari kisah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.